Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, kasus ini sebenarnya terjadi di kota Jember, Jawa Timur. Yang menjadi korban merupakan seorang mahasiswa. Namun, pelakunya bisa dikatakan sangat licin menghindari penangkapan pihak kepolisian hingga 9 tahun lamanya. Akhirnya, pelaku kejahatan ini pun berhasil diringkus dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimana kisah awal kejadiannya hingga pelaku pun tertangkap? Yuk, mari kita simak videonya. Awal kasus terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013. Warga Tegal Besar, Kota Jember, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan sangat mengerikan, yaitu ditemukan jasad manusia dalam kondisi hangus di sebuah pekarangan kosong yang tidak jauh dari jalan utama M. Yamin. Penemuan ini pun berawal dari pelaporan seorang pria yang sedang mencari siput. Saat itu, kondisi penerangan masih sangat minim. Namun, bekas pembakaran itu masih tampak jelas dengan asap membumbung tinggi disertai dengan bau gosong yang sangat menyengat. Dengan rasa penasaran, didekatilah bekas pembakaran itu dan pria tersebut pun baru menyadari jika itu adalah tubuh manusia. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Dan hasil dari investigasi polisi diketahui jika sebelumnya pelaku dan korban jalan bersama hingga akhirnya korban pun ditemukan telah meninggal dunia. Namun kendaraan korban Honda Jazz raib dibawa oleh pelaku. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi Jember. Pada saat itu polisi pun sempat kesulitan untuk mengungkap identitas korban dikarenakan sudah dalam kondisi tidak wajar. Polisi pun berharap ada pihak keluarga yang mencari kehilangan sanak keluarganya. Namun hingga seharian ditunggu tidak kunjung ada yang datang untuk mengakui kehilangan sanak keluarganya. Di sisi lainnya, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2013, sebelum korban meninggal dunia, korban sempat mengantarkan ibunya bernama Eni Yulianti ke terminal bis Jember untuk naik bis menuju Surabaya. Sekembalinya di rumah daerah Bondowoso, tepatnya pada jam 22.00, anaknya tidak berada di rumah. Lalu kedua orang tuanya pun mencoba untuk menelpon ponselnya, tetapi nomornya tidak aktif. Feeling dari sang ibu sangat peka. Dia pun merasakan ada yang janggal dari sikap sang anak. Hingga akhirnya orang tuanya pun memutuskan untuk mencarinya ke Jember. Mereka berdua meluncur menggunakan motor. Selama 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di Jember. Di Jember, korban tinggal di rumah adik ipar sang ibu yang bernama Suwono. Rumah itu menjadi tempat tinggal korban jika korban tidak pulang ke Bondowoso. Didapati jika korban diminta oleh Suwono mendampingi seorang pembeli yang rencananya akan membeli rumah yang ditempati oleh korban. Sejak hari itu korban hilang kontak. Mendapati anaknya tidak ada di sana, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mencari di sekitaran kota Jember. Mereka berdua berputar-putar mencari korban hingga orang tuanya pun mendatangi satu persatu rumah sakit untuk melakukan pengecekan apakah ada korban tindakan kejahatan pada malam itu. Di dalam pengakuannya Eni, selama pencarian dia tidak pernah berhenti berdoa tentang keselamatan anaknya, dan malam itu pun pencarian tidak berbuah hasil. Keesokan harinya, tanggal 3 Februari 2013, kedua orang tuanya pun mendatangi kampus Jember di mana tempat korban berkuliah semester 2 dan berusia 19 tahun. Di sana pun kedua orang tuanya bertanya kepada teman-temannya, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan korban. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali ke Bondowoso dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Ketika sore harinya, mereka pun pergi lagi ke Jember untuk mencari korban. Hingga pada akhirnya tujuan mereka pun berakhir di Rumah Sakit Dr. Subandi. Tangisan mereka pun pecah ketika mereka mengenali pakaian dari korban dan mendapati sang anak telah terbujur kaku. Diketahui jika korban bernama Galau Wayu Utama merupakan anak sematawayang. Pria yang memiliki tinggi 178 cm merupakan seorang anak pejabat yang ayahnya bernama Agus Santoso, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binakal, Bondowoso. Saat penyelidikan, bukan hanya mobil saja yang raib, namun laptop dan ponsel korban pun diketahui ikut hilang bersama dengan mobil Honda Jazz tersebut. Sang ayah pun sangat meyakini jika sang anak tidak memiliki musuh, karena ayahnya sangat mengetahui jika sang anak pribadi yang tidak pernah macam-macam. Walaupun pada saat itu korban berhasil diketahui identitasnya, namun pihak kepolisian pun masih sangat sulit untuk mengungkap misteri kasus kejahatan ini. Segala upaya polisi untuk menyelidiki kasus kejahatan tersebut telah dilakukan, tetapi pelaku kejahatan itu sangat rapi untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Hingga akhirnya kasus ini pun tidak bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian. Waktu terus berputar, bulan pun berganti tahun. Sejak kasus kejahatan ini terjadi, seakan-akan tidak pernah ada penyelesaiannya, hingga 9 tahun pun berlalu. Namun kasus ini pun kembali dibuka. Berawal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Saat dicek, ternyata mobil itu tidak memiliki surat-surat. Namun ketika dilacak, rupanya mobil Honda Jazz itu miliknya korban. Mulai dari sanalah polisi pun berhasil melacak otak dari kejahatan dan diketahui berada di Bali sejak tahun 2015. Polisi pun tidak menunggu waktu dan segera meluncur ke Bali. Dan Februari 2022, polisi berhasil menangkap Arif Rahman berusia 33 tahun. Dia ditangkap di sebuah terapis pijat di Bali. Bukan hanya otak kejahatan yang berhasil ditangkap, melainkan teman pelaku pun ditangkap yang bernama Muhammad Rofiki berusia 35 tahun. Saat diinterogasi, mereka pun mengakui perbuatannya dan motif pelaku melakukan kejahatan itu karena ingin menguasai harta berharga milik korban. Semua ini berawal ketika Arif memiliki seorang kekasih. Namun, hubungannya kurang mendapatkan restu dari calon mertuanya karena calon mertuanya merupakan seorang pejabat. Saat lamaran, calon mertuanya mengatakan jika dirinya orang yang tidak punya apa-apa saat melamar anaknya, sampai mobil saja tidak punya. Sejak itulah dia pun termotivasi untuk membuktikan diri jika dia pun memiliki mobil. Arif memiliki siasat jahat dengan berniat merampok korban. Semua ini berawal ketika ada tulisan plang rumah dijual. Arif pun berpura-pura menjadi seorang pembeli. Dia sengaja mencari rumah mewah, sudah pasti jika pemilik rumah memiliki sebuah mobil. Dan saat itu korbanlah yang menemui pelaku. Saat di dalam mobil itu, pelaku pun menggenggam korban hingga akhirnya korban pun meninggal dunia. Setelah memiliki mobil untuk dipamerkan kepada calon mertuanya yang membuat pelaku mendapatkan restu dan menikahi pujaan hatinya. Namun di dalam rumah tangga, hubungan mereka selalu dipenuhi dengan keributan karena faktor ekonomi. Ditambah lagi rumah tangga mereka kelilit hutang dan akhirnya pelaku pada tahun 2015 memutuskan untuk merantau ke Bali dan menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut. Namun baru setahun di sana, sang istri pun mengajukan gugatan cerai. Pelaku pun mengaku sejak melakukan tindakan kejahatan itu, selama 40 hari dirinya selalu didatangi oleh arwahnya korban yang selalu berdiri di depan pintu atau di pojokan tembok. Namun pelaku seolah-olah sudah tertutup nuraninya dan lebih memilih untuk bertahan dengan kejahatannya. Atas perbuatannya,
kedua pelaku pun dijerat pasal 340 KUHP tentang tindakan pidana pembunuhan berencana atau pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana. Pasal 365 KUHP tentang tindakan pidana pencurian dengan kekerasan. Miris banget apa yang dialami oleh korban. Korban harus mengalami perlakuan penganiayaan dari kedua pelaku. Semoga dengan tertangkapnya pelaku sedikit mengobati rasa keadilan kedua orang tua korban, dan keluarga korban pun diberikan ketabahan serta kesabaran, serta korban pun diterima dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?